Benar-benar sama kayak musik sebenarnya. Iya. Tidak bisa dinilai, tidak bisa ditaker. Iya. Jadi memang segimana kita nggak terbatas ya, dan semuanya bisa dieksplor. Iya. Wih, kalau Rans Entertain lo mimpi terhadap Rans apa? Bener? Kamu mau Kalau nikah nggak bisa datang acara, terus udah kamu gantiin aku dong, kamu datang gitu. Udah aku mendingan nggak usah. Tapi dia aja nama dia harus datang. karena sebenarnya tuh artis itu adalah penghibur masyarakat, melayani masyarakat. Betul. Jadi saat artis Ya. mindsetnya dia pingin dilayani itu salah. Saat kita berada di posisi yang aman, gue pasti akan turun lagi ke bawah. Contohnya dulu Oke. tuh gue main sinetron, gue tuh waktu itu udah honor ibaratnya udah 35 juta sampai 50 juta per satu episode. Sinetron tuh. Gue lompat jadi host tuh dibayar 5 juta, gue ambil. Karena gue tahu saat kita berada di atas tinggal nunggu jatuhnya kan. Kalau jatuh tuh sakit, tapi kalau kita mau turun ke bawah, Iya. untuk narik lagi ke atas, cari jalan lagi, kita akan terus gitu. Karena hidup tuh kan akan Pasti begitu ya? begini. Pasti begitu ya, Kalau kita udah betul-betul. di atas ngerasa hebat terus, kadang kita lupa, kepleset jatuh, Siap-siap itu udah ya. lupa nih naikin lagi gimana. Itu yang kadang bikin orang repot. Ya, assalamualaikum teman-teman semua. Wah, kita sekarang ada di rumahnya Raffi Ahmad sama kakak Gigi. Apa kabar? Baik om. Ini apa namanya? Kakak Putri bawain makanan. Ini yang mau kita review nih. Ya, Namanya Soli Butter. Soli Butter Kitchen. Jadi ini tuh yang bikin siapa? Kakakku yang bikin. Tapi bisnisnya bareng. Jadi pas ya sayang, sekarang kita sambil ngomong-ngomong mau ditanya-tanya bisnis kita. Ah. Jadi kalau YouTube ini ceritanya tentang apa? Kalau YouTube, Ngobrol-ngobrol aja. kalau YouTube-nya aku sih dari kemarin kan kita punya program namanya Slagerpreneur. Jadi kita pengen ngangkat tuh di wirausaha sih. Widih, Biar Slankerpreneur. Slagerpreneur yo. Salah satunya istri sendiri. Salah satunya iya. Tapi gue tergoda sama minuman ini, Soli Butter Kitchen. Minum dulu deh kayaknya deh. Iya kan? Iya kan? Lebih enak Ini kopi susu ya? Iya. kopi susu. Gini kalau mau yang less sweet ada Oh gitu ya, campur ya ini. Ini yang- Aku justru pengen ini. Ah, Ini mango mango tea. Sayang, mantap. Top. bener sih. Ya, kita cobain yang mango tea. Ini sih kayaknya mau digedein ini di digital juga nih. Wah. Belum ya. Ih, Doni, ntar dulu lanjut dulu. Oh, enak banget. Enak, Suka ya? seger. Kalau hamil kan mainnya yang Seger-seger. Oke. Kalau yang gini-gini biasanya kalau kopi aku tuh sebenarnya tuh ngopi banget dulu sebelum hamil, tapi setelah hamil suka asam lambung Kurangin naik, ya. kurangin. Oke. Ya, ya. Jadi kalau nggak kepengen banget gitu. Iya. Ya kan? Tahan-tahan. Tahu tidur aku, aduh, Ngaco ya. ngaco. Nah, tidurnya asam lambungnya naik. Iya iya iya. Ini jadi Soli Butter nih, kalau tehnya ini produk ini ya, nyusul ya. Ya. Sebenarnya awalnya yang lebih ngetopnya tuh si cupcake sama muffinnya ya. Ya dulu kan Red Velvet nih. Ah, pertama ceritain, keluar ceritain, nih. ceritain. Nah, dulu kita pernah buka di Kemang Hmm. 10 tahun lalu. Iya, iya. 2010-an lah. Nah ini Red Velvet Cupcakes kan yang Di Kemang di sebelah mana? depan KFC. Ya aku berarti dekat sekolah aku dulu. Iya, sekolah kita. Sekolah ya. Emang kamu di situ juga? SD Kemang aku. Oh, SD. Iya. SMP Alpen, Al-Azhar Pejaten. SMA? SMA ya Negeri 68. Baru. Anak pinter. Anak dia. Iya. Anak pinter. Iya. Desta juga 68 ya? Iya. Tapi Desta? kayak angkatan atas dia. Oke. Aku nggak itu. Desta 68 juga. Oh, Kak Desta. Iya, Kak Desta. Kak Desta. Ya, Kakak Desta. Nah, jadi ini cupcake sama muffinnya ini emang dari tahun berapa waktu itu ya? Di Soli Butter ya kamu ya? 2010-an ya. 2010 kita ya? buka. Bikin juga nggak? situ. Bikin nggak? Bikin nggak? Bikin apa? Ikut bikin juga nggak? Aku nggak, paling aku bantu-bantu icing ya. Tapi kalau emang resep apa ada kakakku dah dia yang baking yang jagonya gitu. Ini berarti bisa pesen kue ulang tahun. Bisa. Bisa. banget. Bisa pesen Bisa macam-macam. dipersonalize gitu loh yang misalnya buat graduation, Iya, buat iya, birthday, buat apa gitu. Tapi kan sekarang emang entrepreneur tuh lagi Ya. naik ya, soalnya apalagi kita di rumah aja. harus Iya. usaha ya gitu. Jadi kan. ya seneng gitu kan di rumah jadi ada Iya, iya, bener. Jadi Betul. semuanya tuh bergairah gitu. Harus bergairah. Kalau enggak kita kayak begini pandemi Iya, nyungsep, makin kita nggak mau down nanti. kita nggak mau ikutan yang down di saat pandemi ini. Ya, kalau lu baca itu ya Nggak mau. tetap harus Kita harus positif. kalau Makanya. penasaran
Nih gini. Ah, bukain. Ini aku udah bukain ini. Oh, itu karena yang itu diselotip. Dikit aja deh. Bukain, Bud. Cobain. Dikit-dikit biar bisa coba semua kan? Yes. Nah, itu dia. Kalau coba semuanya, Bisa juga. Apa? Apa? Apa Bisa yang nggak disimpan, bisa disimpan. Ah, Karena ini bestseller. ini best seller. Ini. story Bud langsung, Bud. Tuh, wow, lihat layersnya tuh. Wow, tiramisu. Kita pindahin sini ya. Kita cobain. Oh, layersnya bener-bener empuk banget. Biasanya krimnya ini kayaknya fluffy banget nggak? Otentik kan rasanya ya. Aku tuh suka kopi, tapi kalau nggak suka yang terlalu pahit. Ini pas. Ini pas ya? Oh, oke. Pas. Banyak kan kalau di Indonesia tuh bikin tiramisu tuh malah jadi kayak kue, ya kan? Iya, karena sponsnya tuh terlalu tebal ya. Iya, semuanya tebel. Kalau ini ya bener-bener kayak tiramisu gitu. Iya, emang karena pakai lady finger emang otentik sih resepinya. Pakai apa tuh tadi? Fingernya bikin sendiri Lady ya? finger. Lady finger. Oh. Enggak, tapi kita emang yang Italian lady finger makanya otentik Iya, gitu enak. rasanya. Ah. Dulu aku tuh belajar bikin kue sekolahku ini patisserie. Oh Oke. gitu. Langsung ini gue nervous. Tapi cuma ambil basicnya doang. Cuma Anak ambil basic pastry doang. ini. Kamu juga mau ikutan itu kan mau belajar juga kan ya? Pingin dekor ya, jadi Cake bisa. decorating. Iya dulu aku jadi- ambil cake decorating seru banget. seru ya kan, jadi emang bisa apa yang perlu ya klien-klien minta apa Bener. kan, jadi kita bisa Bener. oke gitu. Cake decorating tuh seru banget. Iya ya. Dulu tapi aku ambilnya cuman 3 bulan doang. Di mana? Di Le Cordon Bleu Oh, di London. Seru. ya emang Tapi disitulah ya. 2013 sudah lama banget. Sekarang kalau kan bikin kue tuh kan time consuming banget kan, bener-bener kayak harus sabar, Fokus. Iya. harus fokus, harus nunggu dingin dulu, Bener, harus nunggu bener. ini dulu, harus nunggu dia nge-fluff dulu, harus gitu. Mesti dedikasi tadi. Iya, dedikasi waktu tuh harus tinggi. Jadi bener-bener kalau mau bikin kue emang nggak boleh ada kerjaan lain. Oke. Harian gitu kalau aku tuh bikin. Karena ininya banyak kan, stepnya banyak kan. Iya. Kamu pernah bikin di luar nggak? Pernah. Parah kan itu. Aku pernah bikin Banyak dulu ininya. waktu sekolah di kelas cake decorating itu bikin kue seminggu kuenya bikin. Jadi Serius setiap hari berapa itu? Kue fruit 1 cake. minggu. Kalau di orang Inggris tuh ada fruit cake itu yang Pakai kayak fruit cake yang loaf gitu, bukan? dibikin cake, bikin three tier gitu kue, tapi si fruit cake-nya itu tuh dia tuh harus disiramin setiap hari. Wow. Jadi bikin sampai seminggu dia baru bisa didekorate. Dekorate juga berhari-hari. Karena bikin wedding cake gitu. Jadi bikin bunganya satu-satu. 1 minggu, 1 kue 1 minggu. Oh iya. Canggih kan? Ternyata bisa jadi guru bikin kue juga nih. Jangan-jangan. Udah lupa. Tapi paling nggak kayak teknik-teknik ini tuh masih ingat. Teknik-teknik baking basic ah, kita tahu ini lah mana ya. yang harus gini harus gitu masih ingat. Jadi kalau dulu kalau ada yang ulang tahun tuh aku suka bikin sendiri. Tapi sekarang kayak gitu kalau bikin kue tuh harus bener-bener ada waktu. Kalau mood pengaruh nggak sih sampai ke kue? Banget. Hah? Iya. Banget. Kadang Kalau jadi bad mood jadi kuenya juga jadi kuenya jadi gak enak atau nggak bagus gitu. Sebenarnya karena kalau bikin kue itu kan harus precise. Ya. Kalau kita lagi nggak mood tuh gerasa gerusu gitu. Kalau Ya. kita Iya, gerasa- iya, jadinya nggak Nggak enak ya. gitu. Masak aja kan sebenarnya sama kan gitu. Kalau Iya, misalnya iya. kita lagi nggak ini tuh nakarnya juga jadinya asal-asalan gitu. Sama kan bermusik pun begitu kan. Iyalah. Kalau nggak mood, Kalau nggak mood, jelek semua. jelek. Yang ada, oh kok gini ya? Ulang deh. Pasti Ulang gitu. semua ya? Pasti iya. Pasti kayak gitu. Makanya kalau mau manggung selalu harus menjaga mood. Gimana tuh caranya tuh menjaga mood suami di saat mau manggung? Nggak, tapi kalau sekarang mau mood bagus mau enggak itu udah tanggung jawab. Level ininya stabil. Harus. Iya. Udah lebih stabil dulu. Udah harus aku ngejaga. masih muda ya. Iya, sekarang udah harus ngejaga. Misalkan di tengah-tengah gua manggung tiba-tiba alat mati kan, wireless mati. Itu kan pasti ku nyalain kan kru, wah ini sebel gitu kan. Tapi show must go on, ya, harus jalan dan harus enak, harus
kita mesti tetap senyum di depan Kerja orang. profesional. Iya, harus kayak gitu. Tapi kan untuk sampai ke level situ kan Proses banyak Gi, praktis ya. proses Gi, praktis Max. proses Gi. Sampai Semuanya. akhirnya titik baliknya, oh ya kayaknya gue harus profesional nih gitu. Ya, kalau memang karena udah tuntutan kan. Kalau udah masuk di slang itu udah mau nggak mau udah harus profesional. Kita siap apa enggak, bad mood apa enggak, ya pokoknya mesti enak dilihatnya, mesti enak didengarnya, mesti oke, ya itu tuntutannya sih. Ya tapi kan kadang-kadang apalagi band sekelas slang banyak juga yang cerita. BBB lah yang keren lah, gokil. BBB apa? Bukan bintang biasa, ada Oh, gue. gitu? Dia mau tahu. Band-band yang dengan nama besar gitu kan. Kalau cerita-cerita apalagi di luar negeri gitu, dengar cerita-cerita ya gosip ceritanya kan, apalagi yang namanya besar tuh kadang-kadang suka Diva, lebih ya di Iya. ya gitu Iya. kan. Tapi untuk sampai di level situ kan butuh egonya tuh Iya. turunin banget Iya. gitu. Apalagi dilulukan gitu kan kayaknya Ya. bener nggak? Iya, benar. Penasaran gitu nih. Kalau ini kan yang Gue jadi diinterogasi gue. jadi aku yang interogasi sih. Enggak. Ini udah dicobain lu tapi Ya udah ini aku lagi nyobain. enak gak Tiram? Tunggu aku lagi mau ini seorang Oke. bintang. Ya. Bagaimana menurunkan ego seorang bintang? Ah, Nggak, kalau kita kan band kan, kelompok. Itu udah pasti kita nggak bisa, kita punya ego segini. Dalam berkelompok udah harus turunin. Turun lagi. Udah harus turun. Buat apa? Biar kita egonya kita turun untuk ngejar kebersamaan sih. Karena Karena tujuannya satu. dan Biar nggak pecah. iya, itu dia yang bikin akhirnya gua di slang itu bisa sampai 25 tahun sampai hari ini. 25 tahun. Karena selangnya berapa tahun? slangnya sendiri udah 37 tahun. Nikah berapa tahun? Itu berapa tahun ini kayak? 17 ya? Berarti udah masuk slang dulu. Untung masih ingat. Iya. 17 tahun. Kayaknya agak lupa. Ah. Ingatnya tak kayak ini ke umur anak. Jadi berapa? 16 kan? Iya, dia 17. Berarti 17. kita 17. Dia 17. Ini muffin ya. Gue sambil Nah, ini nih favorit gue nih, Vi. Sambil kita wawancara jadi. Cobain aku kan. Ini rasa apa nih? Chocolate chip. Wah, mesti pakai butter tuh ya. Panasin dikit di oven. hebat. Jadi Kak Ivan bantuin setir buka. Nih, lu yang bikin kue, Bang. Enggak, bukan gue. Bukan. Jadi ya ini kan Putri yang bikin sama kakaknya bikin toko Soli Butter tuh dari tahun 2010 ya. Awalnya buka di Kemang, terus kemudian buka 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, terus akhirnya kita mutusin bukanya, kita break, akhirnya bukanya di rumah Enak sekarang. semuanya, sumpah. Gitu. Kan sekarang lebih enak ya, gara-gara sekarang pandemi di rumah semuanya lebih gampang. Iya. Ini lihat sayang kue-kuenya, menggoda. Digital. Iya. Tinggal pesan lewat Akhirnya yang benar sih, tadi kata Raffi sama Musi, semuanya ntar mengarah ke sana ya kan, online. Kita bisa beradaptasi Digitalize. dengan perkembangan zaman sekarang. Harus. Sekarang tuh kayak kemarin gua ada tim bola ya. Biasanya kan kita nonton bola kan di stadion. Ya. Sekarang gue bikin berbayar. Jadi Oke. digital itu gue anggap sebagai stadion. Oke. Jadi orang berbayar, kan nggak boleh datang ke stadion. Stadion. Kan? Kayak kemarin gue bikin pertandingan Rans lawan Arema, lumayan nonton Bisa? 40.000. Oh iya. Akhirnya bisa kayak sebenarnya kan kayak konser. Berbayar itu karena habitnya aja orang Indonesia itu ada yang bajak, ada yang apa. Iya, Kalau iya, enggak iya. tuh sebenarnya kita bisa bikin, kalau kita bikin digital itu kan Iya. ibaratnya kan kalau kita bikin nonton bola di digital berbayar, berarti kan kita menciptakan stadion digital. Betul. Nonton kita misi konser, kalau kita garapnya Sama juga ya bener, sebenarnya ya. marketingnya bener, kita buat lapangan konser digital. mau nggak om ini Om konser lagi. digital. Kita bikin. Tiket kita jual tiket. Ayo. Kan BTS kan. Tadi lagi pada nonton BTS nih jadi. Oh gitu. Iya. Sebelum kesini nonton BTS dulu belum selesai udah berangkat ya. Oh gitu. Oh, berbayar. Berbayar. Makanya kalau udah Iya. Mana? Itu nonton bola berapa bayaran Menawarkan aku jadi ARMY. tiketnya? 20. 20. Mereka bayar dan 40.000 orang yang Lumayan. wow. 500 juta. Buat musik kayaknya perlu Perlu, cuman memang ya kita Tapi- mengemasnya ya apa ya. Jadi gini, saat gue bikin bola, Ya.
orang kan nonton di TV kan gratis. Ya. Sama dia berbayar 20.000 kan harusnya ada experience yang berbeda. Mestinya. Misalnya di changing room. Ini kan pertandingan Iya, uji iya. coba kan, maksudnya kan bukan resmi. Di changing room si pelatihnya kita taruh mic. Jadi saat marah-marahin masih pengarahan tuh kedengeran. Mereka ganti baju di changing room ataupun lagi tie break ataupun lagi water break, lagi break babak tuh apa yang kita kasih. Jadi mereka dapat experience. Iya, Aduh, kayak gitulah. Ya, mesti itu ya, mesti ada Kayak itunya contoh ya. kalau misalnya kita bikin konser di digital di mereka beli misalnya let's say 15.000. Ya. Tapi kan dia nggak mau cuman Main selain doang, misalnya main gitu. ngetik YouTube mungkin di semua YouTube selain udah berapa puluh ribu. Iya, iya. Misalnya ada apanya emang harus dikasihin Lagi itu. pas doanya, Iya, lagi pas experience-nya lah, kita kasih experience-nya lah. sound check, bla bla bla. Oh, oke juga tuh. Jadi itu ide. Sekarang ya kita memang jadi mau nggak mau ya harus nge-lag semua, tapi keren maksudnya selain itu udah 25 tahun tapi sampai sekarang masih 37 tahun slangnya. Selangnya 37 tahun, si Kaifannya 25 tahun. 25 tahun. Lebih tua dari gua. tapi maksudnya ya masih mau beradaptasi gitu. Oh iya ya. dong, harus. Ya kan banyak juga yang masih euforia. Iya, Karena kan iya. maksudnya ada aja lah yang pasti kayak gitu. Tapi dengan sekarang Om Ivan aja mau ke sini bikin vlog itu kan nggak semuanya mau, bener nggak? Iya, iya, betul. Ada yang merasa kayak kayaknya bukan gue deh atau kayaknya gue nggak mungkin bisa. Tapi kan sebenarnya nggak pernah dicobain. Kayaknya gue cobain lagi deh. Nah, tuh, mau dicoba mesti dicoba lagi tuh. Makannya banyak banget. Suka manis ya juga. Soli butter. Enggak, dia makannya banyak Iya. banget. Kalau kita kan udah makan Soli butter. Semuanya kita cobain. Ini ada muffinnya. saya harusnya dipotong tadi sayang. Enggak, ntar kita makan lagi buat Rafathar. Kalau dia makan. Oh. Kalau kita kan satu-satu udah gitu ya. Apalagi udah makan gitu. Kecuali emang tadi belum makan aku bisa coba-cobain. Iya, banyak makan. Vi, lo Semoga suka. amin. Vi, kalau Rans Entertain lo mimpi terhadap Rans apa? Bener? Kamu mau Kita tuh memang jadi tuh kalau cerita awalnya banget gitu nggak punya mimpi. Jadi bener-bener organik gitu semuanya. Memang kebetulan dia kan dulu dia memang di TV banyak acaranya gitu. Terus kita memang punya YouTube tuh dari kita awal nikah. Ya. Tapi waktu itu ya cuman kalau buat ada kerjaan aja gitu. Sampai 2000 berapa 17 atau 18 ya sayangnya? 17 atau 18 gitu. Dia kan sibuk di TV. Aku tuh dari dulu dari zaman kuliah suka banget nontonin YouTube gitu, dari YouTube pertama kali. Terus suka nonton orang nge-vlog, nonton apa gitu. Jadi kayak coba bikin gitu. Terus waktu itu ada temen juga udah bikin di set timnya dari tiga orang lah gitu. Cuma pakai pegang kamera sendiri kayak gitu. Jadi banyakan aku dia cuma bikin. Terus lama-lama bisnisnya maksudnya nggak hanya lo bisnisnya tuh dijalanin gitu. Dan ya kita berdua turun tangan sendiri gitu. Akhirnya baru ngeliat ternyata memang dunia digital tuh nggak hanya melulu soal nge-vlog loh sebenarnya. Iya. Kita kan sebenarnya bikin inventory-nya, kita maksimalkan apa yang kita punya di YouTube. Kayak di YouTube kita bikin inventory marketing sendiri. Maksudnya cara spot-spotnya kita cari sendiri. Berapa hari kita bisa produksi. Misalnya kayak vlog gini di mana kita bisa taruh sponsor atau iklan. Jadi kita ngulik semuanya sendiri. Belum abis gitu kan di Instagram tuh ada IG story, ada IG foto, ada IG video, ada IG TV. Itu juga bisa kita buka inventory kita lagi. Kalau kita punya Twitter, kita bisa bundling, bisa apa. Jadi kita nggak ada media digital itu tidak ada batas. Sama kayak musik sebenarnya. Iya. Tidak bisa dinilai, tidak bisa ditaker. Iya. Jadi memang segimana kita nggak terbatas ya, dan semuanya bisa dieksplor. Iya. Semua bagian gitu tapi ya. akhirnya kan memang yang how to sustain-nya kita harus tahu bisnisnya sendiri gitu. Tapi Iya. memang ternyata blessing-nya tuh kita berdua tuh nggak ada manajer. Jadi semuanya tuh turun sendiri. Dari dealing apa, tapi jadinya akhirnya tahu kan. Jadi kita punya network, kita punya koneksi, punya apa ya, bisa negosiasi sama orang. Iya, gitu. iya. Jadi semuanya kita jalanin sendiri. Yang nggak kerasa ya jadinya sampai sekarang gitu. Try and error gitu ya, berarti. Oh iya, tapi semuanya dijalanin gitu, maksudnya dijalanin sendiri. Jadi tahulah Jadi paham gitu. Pasti punya mentor nggak? Mentor dalam menjalankan Rans ini? Iya, ngobrol adalah. Ngobrol banyak. Pasti Cuman karena gua nggak ada manajer dari 2000
2008 kali ya, dari 2008 2009 Sampai lah. sekarang? Sampai sekarang. Jadi gue cuma punya orang yang memang setelah gue deal, setelah gue nego, gue lempar ke dia. ada Dia follow tinggal- up ya, ya, atau enggak kalau yang jadi jadi tanpa gue sadarin dari tahun 2008 itu saat gue nggak ada udah sendiri dari 2008 sampai 2021. Nah, itu semua klien kan ke gue sendiri. Nah, dan juga hubungan baik sama mereka juga yang tadi kita dari bawah sama-sama, jadi ada hubungan itunya juga. Akhirnya sekarang kita coba untuk cari modelan bisnis sendiri. Nggak pernah nyangka sih, maksudnya dari digital sebenarnya kan gue sendiri nggak punya, bukan gue membangun TV, bukan gue membangun modal ratusan miliar yang gila, enggak, kita cuma modal bener-bener aplikasi orang, apps orang, apa ya, Instagram kan bukannya gua. Iya benar. YouTube kan punya Tapi gua, lu bisa mengkapitalisasi dari itu, memonetiskan dari itu. monetize. Iya, dan juga memang gue juga mengikuti market Indonesia. Kadang benar kan, kadang kita suka, wah luar negeri keren, tapi kita nggak bisa komparasikan luar negeri dengan Indonesia. Contohnya, di luar negeri tuh orang semakin eksklusif, semakin mahal. Di sini orang semakin eksklusif, susah. Susah, maksudnya Indonesia tuh mungkin bukan gue bilang Indonesia enggak. Mungkin Indonesia habitnya belum begitu. Oke. Contohnya orang sering manggung, orang sering tayang, wah ini kaya nih, ini laku. Padahal kan nggak begitu juga. Kalau di luar negeri, coba lu kalau terlalu banyak ini mungkin, nah habitnya kan beda. Kalau di luar negeri kan kesannya, wah kalau semakin eksklusif, lu semakin besar, lu semakin ini. Iya, kalau di luar negeri ya musisi, penyanyi, contoh film Friends. Friends itu kan sitcom yang gokil kan. Sampai sekarang royalti mereka dapat. Mr. Bean juga sampai udah kakek-kakek sekarang, dia tetap hidup. Ya. Terminator, Sylvester Stallone, satu karyanya dia meledak, ibaratnya Seumur hidup. Seumur hidup. Ya, di betul. Indonesia kan kita masih belum ada ilmunya tuh yang bisa mengcover kita Sistemnya royalti dan Sistemnya. lain-lain belum. Oke. Kita On the bilang way, on the way. pasti kita support. Tapi kan contohnya kayak kita nih, film yang meledak. Ya film, ya contoh deh aktor-aktor film-film zaman dulu deh. Banyak film zaman dulu yang meledak. Ya sekarang aktornya, direkturnya ya mereka kasihan kan, Kasihan banyak nasibnya, yang betul. susah karena mereka ya memang sistemnya kita belum ke sana. Jadi kita nggak bisa menyamakan kita sama sana, makanya gue tetap menginjak bumi. Udah deh gue ngikutin style Indonesia, makanya gue dulu main sinetron, main film, Oke. hosting gue ambil sebanyak-banyaknya karena ya gua rasa memang Indonesia belum siap, marketnya belum siap akan hal itu. Jadi semakin banyak kita buka keran, ya ini yang bisa buat gue selamat. Kalau aku tuh melihat Raffi Oke. tuh mentalnya mental kerja. Mentalnya tuh mental emang ya gue harus kerja nih gitu. Ya. Karena memang kalau di luar negeri kan orang kerja, tapi kan dapat royalti, dapat apa? Maksudnya di sini pun ada Iklimnya royalti. beda ya. Tapi kalau iklimnya dibanding- beda, volumenya beda. Volumenya beda. Betul. Balik lagi sih sebenarnya mungkin setiap orang mungkin kan yang dikejar beda-beda gitu, Iya, ya iya, kan. iya, Terus betul. pandangan akan satu hal tuh kan beda-beda. Mungkin kalau kita stylenya ya Kerja. ya stylenya ya udah apa yang ada peluang ya kita kerjain gitu. Cari pengalaman, cari berkah di situ aja gitu. Ya. Karena kan pasti banyak yang ngomongnya kayak si Raffi tuh ya semuanya kerjaan tuh ya bener-bener nggak pilih-pilih gitu. Kan suka di ya Nyampe ke situ. lah di si Raffi. Tapi itu Kerjaan akhirnya ya, ini, gitu. tapi itu akhirnya yang gue menyadari itu yang menyelamatkan gue. Contohnya, Strategi ya. contohnya Iya. nih sekarang, gue lagi nggak main sinetron, gue bisa nge-host. Gue lagi nggak nge-host, gue bisa main film. Gue lagi nggak main film, gue bisa main sinetron. Gue bisa ini. Jadi itu akhirnya menyelamatkan, Pengamanan diri, ya. menyelamatkan Beda-beda, gua. orang jalannya beda-beda. Ya, tapi kan jalannya beda-beda. Tapi itu sebagai wadah untuk mensyukuri apa yang ada di depan mata lu kan berarti kan. Contohnya tuh misalnya Ya, deh, dia selalu ngomong sama aku karena kalau aku tuh orangnya nggak kayak gitu sebenarnya. Kalau aku tuh orangnya lebih slow, ya udah kayaknya nggak mood, gue kayaknya kerjaannya kayaknya kurang seret gitu. Terus suka nggak mau, dia yang selalu marahin aku. Nggak boleh kayak gitu. Orang cari kerja susah. Kamu ditawarin ya kalau emang kamu bisa ya kenapa enggak gitu. Oke. Jadi kalau dulunya aku tuh suka males-malesan, dia tuh yang ngajarin aku harus mau kerja gitu. gue tuh kalau gue punya prinsip, gue nggak pernah milih-milih kerja, tapi gue cari-cari kerja. Kalau gue gitu karena memang belum waktunya gue pilih. Sampai sekarang juga gue belum waktunya gue untuk milih-milih kerja. Oh, tapi gitu, gue masih sampai sekarang, cari-cari sampai sekarang? Oke. Contohnya nih, misalnya nih, kayak contoh deh misalnya, jangankan Kak Ivan, gue deh misalnya, ya slang udah 37 tahun, gue deh misalnya dulu zamannya dahsyat gitu. Dahsyat itu dulu ya sampai detik ini tuh 13 tahun lah dahsyat. Dulu kan sempat dahsyat, inbox lah kita Ya. sebut.
Itu kan acara musik yang gila, semua tuh Meledak. pengen tampil ke itu misalnya. Betul. Band-band baru semua pada kesana. 5 tahun pertama, Sampai 6 mau tahun bayar-bayar tuh pertama, mereka. sampai mau bayar, ibaratnya sampai Sampai mau apa mau bayar. bela-belain. Tapi lihat aja sekarang seiring berjalannya waktu, setelah ada YouTube, awalnya kan kita juga ngeliat artis YouTube dulu waktu di Dasyat. Apaan nih artis YouTube? Kan dulu gitu. Kita melihatnya sebelah mata, tapi semua bisa berputar sekarang. Coba setiap acara musik tiba-tiba mati, semua orang lari ke Ke YouTube semuanya ya. Dan gue juga dulu sempat berpikir kayak ngapain sih gue harus kan gue mikir gini, ngapain gue harus lompat ke YouTube. Ibaratnya gue udah dapet honor yang oke, sehari berapa kali, ngapain gue harus ke YouTube. Tapi ternyata gue menyadari gitu, saat gue lompat ke YouTube gue mendapatkan, emang setiap gue tuh selalu saat kita berada di posisi yang aman, gue pasti akan turun lagi ke bawah. Contohnya dulu tuh gue main sinetron, gue tuh waktu itu udah honor ibaratnya udah 35 juta sampai 50 juta per satu episode. Sinetron tuh. Gue lompat jadi host tuh dibayar 5 juta, gue ambil. Karena gue tahu saat kita berada di atas tinggal nunggu jatuhnya kan. Kalau jatuh tuh sakit, tapi kalau kita mau turun ke bawah untuk narik lagi ke atas, cari jalan lagi, kita akan terus gitu. Karena hidup tuh kan akan Pasti begitu begini. ya? Pasti begitu ya, Kalau kita betul-betul. udah di atas ngerasa hebat terus, kadang kita lupa, kepleset jatuh, Siap-siap itu udah ya. lupa nih naikin lagi gimana. Itu yang kadang bikin orang repot. Jadi gue selalu begitu tuh dulu tuh. Dari sinetron, terus main film lagi, deh bawah lagi, gitu selalu. Jadi gue yang selalu mengingatkan agar kita nginjek bumi, dan itu emang harus capek. Akhirnya gue sekarang ke YouTube lagi, ibaratnya dari dulu capek lagi. Dulu YouTube nggak seberapa, sampai kita syuting sampai hari ya ibaratnya dapat AdSense 20 juta, 30 juta ya alhamdulillah. Tapi kan dengan di host sudah gini tapi sekarang tuh berasa gitu, tiba-tiba ini gitu. nyusul. Jadi memang segala sesuatu itu memang kita harus mau turun lagi ke bawah. Pasti. Betul. Nah ini teman-teman semua nih, kita bisa dengar bagaimana Raffi Ahmad sharing terhadap perjalanannya. Nah, kalau Rans Entertainment, ada apa aja sih di dalam Rans Entertainment? Wah, banyak Rans Entertainment tuh. Kita udah bikin roadmap sampai kita mudah-mudahan mau IPO mudah-mudahan. Doain kan kita mau ke arah sana. Punya IPO mimpinya tuh go kita. public teman-teman. Iya. Kan mimpinya semua ke sana. Harus dong, harus. Harus ya, kita lagi mimpi ke sana, tapi kan kita rapi-rapikan dulu karena ya apa ya, sesuatu hal itu kan memang dari mimpi dulu. Ya kalau kayak apa ya, kita rapi-rapihin karena kita tuh ada, pokoknya kalau Rans itu media, lifestyle, e-sport, sport and entertainment. Di Rans tuh ada sportnya, ada bola, ada medianya, ada lifestyle-nya juga, kita ada baju, ada apa, mau ada resort, mau ada apa. Jadi kita musiknya ada juga ya? musiknya juga kita ada. Musiknya ada juga Rans ya? Music di entertainment-nya kita ada. Wow. Jadi ibaratnya kita Mencoba gitu. Ya itu dia, selalu kalau ada peluang ya kita coba ya. Iya. Maksudnya kadang-kadang orang Indonesia tuh kan stigmanya tuh gitu ya, suka banyak bisnis dikira kaya raya gitu. Bener nggak? Iya. Wah, Padahal nggak si Raffi juga. tuh ya bisnisnya banyak tuh, hebat Iya, sukses. iya. Tapi yang orang Indonesia nggak tahu ya. Banyak orang yang nggak tahu punya bisnis itu bukan berarti langsung kaya ya. Iya Semuanya loh. banyak yang dikorbanin, banyak waktu, tenaga. Berdarah-darah itu ya, Gi ya? Terus belum lagi kapital semuanya gitu. Jadi punya bisnis banyak itu tuh ya sebenarnya belajar gitu. Ya, Sebenarnya selain ya memang kita pasti mencari sesuatu di situ lah, cuman ya belajar sedikit-sedikit, ada peluang bikin bisnis ini ya setelah Raffi ya udah kita coba jalanin gitu. Cari tahu gimana, belajar semuanya gitu. Iya. Ya kadang-kadang orang ngelihat cuman di ujungnya kan, dan mereka nggak mau lihat perjalanannya nih. Kayak gua dulu, wah gila perjalanannya, mesti yang wah gokil deh. Ya proses kan, Proses semuanya. proses banget. Jadi itu tuh cuman kayak kelihatan itu banyak bisnis gitu. Kan keluar duitnya banyak juga. Tapi memang yang paling penting itu gue menyadari itu bisa kita mengeksplor diri kita tuh saat kita bisa keluar dari zona nyaman. Contohnya saat Ivan, orang kan taunya Ivan slang, basis slang. Tapi saat kayak begini kan, jadi ternyata karakter orang Indonesia itu lebih mendalam. Dia suka sama orang secara personality. Contohnya gitu ya? misalnya kan Ivan slang, orang kan udah tahu basis tiap hari, tapi kan orang itu pasti akan lebih pengen lebih tahu lagi, pengen saat dia
jadi sehari-harinya Ya, gitu. oke. Orang Indonesia karakternya itu merasa lebih dekat tuh apabila begitu. Sisi lain dari yang biasa orang. Contohnya misalnya lihat orang gitu kan dari awalnya, ih gila, lu apa-apa dikontenin, sebenarnya gua nggak apa-apa dikontenin, tapi memang kita mencoba tahu market kita, tahu target kita ya seperti itu ya. Mungkin kalau orang yang ngomong gitu mungkin dia belum, tapi kan rata-rata ya gimana kita bisa meng-package itu aja sih, gimana caranya gitu untuk kita menyapa si. Nah contohnya juga gue sekarang kayak di Dahsyat tuh udah ya sinetron Dahsyat yang tahu gue mungkin ibu-ibu lah yang seumur-umur gue gitu. Saat gue ke YouTube tuh sampai anak-anak kecil, papanya Rafathar, berarti kan ada jembatan baru lagi nih, market baru lagi, gitu. Itu yang diperlukan sama kita kan jembatan lompatan generasi ke generasi. grooming lagi. Gitu, memang salah satunya itu. Contohnya slang gitu, misalnya slang main di RCTI, main di SCTV, main di Trans, ya udah pada tahu. Tiba-tiba slang masuk ke YouTube yang seperti apa, masuk ke platform OTT apa, itu kan ternyata itu ada market yang emang bener. Ini sepertinya kalau di dunia entertain tuh filosofinya kayak kehidupan orang tua. Contohnya nih misalnya kita seumuran, maksudnya kita kan seumuran gitu, misalnya kita akan tahu, gampang kita mengenali. Tapi saat kita sudah lebih dewasa, kalau kita menyapa yang lebih muda, pasti harus kita yang ngomong mereka, bukan mereka yang ngomong kita. Jadi betul. itu yang paling bener, itu filosofi orang tua bener. Kita ketemu sama anak muda, ya kita kalau mau di respect pasti kita harus respect, tunjukin respect mereka dulu. Emang kan ada yang gengsi, ya udah nggak apa-apa, tapi kan saat kita gengsi itu mungkin yang mudanya juga, ya dia juga kan ngerasa ada kesan, oh iya, tapi kan saat kita ngomong mereka itu caranya tuh memang filosofi orang tua tuh benar. Ya gue juga gitu Vi, kalau di musik tuh kayak kita lihat anak-anak sekarang kan gokil loh di musiknya. Dan gue nggak akan segan-segan tuh ke mereka untuk tukar pengalaman, karena mereka secara bermusik, wah gila loh mereka. Dan nggak semua orang mau kayak gitu kan sebenarnya. Iya sih. Emang bagus. Nggak semuanya gitu. Iya sih. Nggak semuanya lah. Istilahnya seorang legend, Iya sih. Kulo nuwun, kamu keren. Itu kan nggak semuanya gitu. Iya sih. Mau ngomong kayak gitu. Tapi kan di saat kayak gitu ternyata ya Nggak apa-apa juga gitu. Iya. Dan mungkin punya teman baru, punya pengalaman baru, punya wawasan baru gitu. Iya. Jadi dia juga selalu ngajarin aku gitu. Kalau aku tuh orangnya kan suka nggak enakan kan, gitu. Suka takut dikira SKSD gitu. Tapi ngelihat dia tuh bagaimana berinteraksi sama orang, jadi aku tuh oh ya nggak apa-apa juga sih bilang, aku tuh suka lihat kamu loh gitu. Aku tuh suka, kamu tuh lucu juga ya gitu. Kalau dulu kan suka nggak enak kan SKSD, tapi ternyata hal-hal kayak gitu tuh membuat kita tuh jadi bisa lebih deket sama orang, punya teman baru, punya wawasan baru gitu. Iya sih. Tadinya kan suka, enak kayaknya nih ya gitu. Takut awkward ya. Takut awkward gitu. Tapi memang dunia Aku orangnya tuh- dunia digital tuh udah nggak, sekarang tuh dunia yang udah nggak ada tembok. Contohnya nih, orang zaman dulu surat menyurat, Ya. SMS tuh harus orang yang kenal dulu. Iya. Tapi sekarang udah ada Instagram, orang nggak kenal aja. Gue Bisa nyari langsung. event, gue tinggal nyari kontaknya, gue tinggal DM langsung. bener. Either kitanya mau buka hati atau mau buka percakapan. Dunia tuh udah nggak ada temboknya. Jadi memang kita mau nggak mau, kita beradaptasi dengan seperti itu. Nyari siapa misalnya, nyari siapa misalnya, ada yang ngetop baru siapa, wih ngeliat kita keren. Langsung kita search, ada namanya. Tergantung kita mau DM, lu mau jadi Apa mau email, mau apa segala macam langsung. Udah nggak ada tembok sekarang tuh, makanya tergantung kita bisa adaptasinya atau enggak gitu. Jadi ya udah zamannya udah kayak gitu, udah bukan kayak dulu. Sekarang kita mau tergantung kita mau ngikut apa kita mau ngelawan zaman. Bener. Ya kan kita mesti ngikutin zaman kan. Zamannya kita nih, mungkin zamannya Kak Ivan ngeband dari panggung-panggung ke Gue jadi nyobain, gue minta Sikat. tapi ya. Kan punya lu, Bos. Ntar borok apa Ini kesukaan dia sih. borok sikut abis apa ngasih terus minta lagi. Apa duit Bentar, banyak banget. Iya. Nih piring. Bentar, ini. Siap. Waduh, nah, terus tapi Zaman dulu lah kayak manggung kan harus dari panggung ke sini, panggung ke situ, kita dibayar dari bawah. Kayak gua casting sana sini dibayar 500.000, dibayar 300.000 zaman gua. Sekarang anak-anak belasan tahun itu selebgram, YouTuber, mereka sebulan bisa dapat 100-200 juta dengan bukan mudahnya dengan memang, tapi zamannya udah begitu. Tinggal harus 1-2 kamera, dia tinggal berkreasi. Jadi memang kita kan dulu se-ekspres ada itu. kru, Panjang harus ya. ada Iya, kamera. jadi kita harus memaklumi juga bahwa ya memang zamannya sekarang seperti itu kok. Ya bagus generasi yang sekarang
Ya mungkin ada plus minus ya, generasi sekarang mereka mencari uangnya lebih gampang, tapi minusnya mungkin karena mereka nggak ngerasain susah kita dari bawah, hierarki ataupun kulonuannya mungkin kurang. Mungkin kurang, Tapi ya. tapi kalau kita kadang ego, tapi memang zamannya udah begini kok, ya udahlah gitu mau. Ataupun kita bisa ngerangkul mereka juga, jadi. Nah itu dia yang penting tuh, ngerangkul mereka itu sebenarnya. Ya lebih mengerti satu sama lain aja gitu, nggak semuanya harus caranya kita kan. Gitu. Iya. Bukannya kita harus setiap saat harus dimengerti, kita saatnya untuk bisa mengerti. Itu kan? Dan ya kadang-kadang nggak ada salahnya juga gitu kan, maksudnya lebih iniin orang lain mungkin abis Kita itu coba ini, sayang kamu bukain. Dikit aja dikit. Nggak apa-apa, kita cobain. Ini aja nih. Gila kita ngobrol asik banget ya. Jadi ngobrol. Kok nggak pakai? Oh iya. Ini sayang. Ini pakai sendok ada? Oh, Green tea peach. Wih. Jadi ini top abis guys. Sally Butter Kitchen. spesial. Wow. Wow. Makan terus sampai. Oh, berarti naik kuda ikut sama Rafathar tuh. Naik kuda. Anak naik kuda juga. Gitu. Enak. Nanti kalau lihat kantor gua, nanti kita ke sana. Kita lihat ya. Lihat kantor Oke. gua cuman gitu doang, tapi produktivitas ya. Gara-gara Covid ya udah akhirnya di samping-samping rumah. Udah. Tapi kita mau ngintip kegiatannya Raffi, kantornya. Ya sebenarnya banyak yang bisa kita dapat, kita serap malam hari ini dari Raffi sama Gigi nih. Asli inspiring. Kita belajar. Terus terang gue belajar, Vi. Terus terang gue belajar banget. Enggak lah. Benar kan? Kayak kamu kan juga pandemi nge-host kan? gitu? Acara musik. Gue nge-host atau ya, apa aja. Tapi keren, maksudnya seorang legend yang dulu maksudnya pasti diulukan, tiba-tiba mau ngerjain apa aja kan nggak semuanya kayak gitu, Iya. bener nggak? Kalau gue tuh prinsipnya gini, memang legend itu akan selalu ada. Tapi lebih baik kita menghargai dan mengenang legend dan kita menciptakan legend baru. Gitu. Itu dia. Gitu bos, benar. Legend baru. Terus legend baru. Entah kitanya ada di situ. Pas jadi legend. Masih tetap. Ya, legend lo akan jadi legend. Legenda tuh kan akan ada, tapi pasti akan ada lagi legenda baru, Iya. legenda baru. Nah, kita harus menjadi bagian dari itu. Iya. Legenda itu kan pasti ada regenerasi kan? Iya, Nah, benar. kita kalau bisa terlibat untuk mencetak itu kan lebih keren. Iya, benar. Kalau ya ibaratnya sindrom adanya kayak di situ terus yang nggak akan bisa berkembang. pasti sih. Itu nggak lama kelar itu. Iya sih. Itu nggak lama Iya, kelar. kan, nggak Bener. mau main, ya udahlah. Ya cuman yang itu dong, ego kita yang harus kita kalahkan. Itu dia. Kadang-kadang musuhnya Kadang kita tuh. berat, kadang kan kita malas kayak cuman ya udah emang kan gini, saat kita misalnya duluannya di atas. Kan ini ada generasi baru lagi. Emang kita yang harus lompat ke bawah. Bukan dia yang lompat ke atas gitu. Kitanya Iya, gitu ya. kita hanya harus ke bawah. Kitanya tuh. Bisa belajar dari Nagita. Oh. Aku ditempa aku sekolah. Kalau dia aku marah-marahin. Payah deh. Sekolah Raffi Ahmad. Sekolah Raffi. Karena kalau dia ngajarin aku kerja keras tuh ya dia. Yang ngajarin aku harus mau ngapain aja itu ya dia. Kalau aku orangnya itu kan, kalau aku tuh nggak punya keinginan, nggak punya ambisi tuh aku. Orangnya slow gitu. Keren sih, itu saya bisa bersinergi ya. Rans Entertainment mau IPO Keren. loh. Ya. Wow. Doain dong. Amin. Kita banyak belajar malam ini, kita banyak belajar banget ya. Ternyata emang prinsip-prinsip hidupnya keren. Jadi waktu pas gue bilang, aku mau ke tempatnya Raffi Ahmad nih. Mau kirim kue nggak? Oh ya mau. Tapi kamu harus ikut tuh. Hah? Ikut? Ngapain gitu? Ikut lah, kamu mesti jelasin ini semuanya. Ikut dong. Malu gitu kan. Gitu. Aku juga dulu tadinya gitu kok, malu-malu. Tapi lama-lama malu-maluin. Ini kayak aduh awkward gak ya, ini gak ya. Kan ya banyak gak enak kan tapi ya udah. Udah gitu karena nggak mau gitu, kayak disuruh dulu gitu. Kalau misalnya dia nggak bisa acara gitu, awal nikah nggak bisa datang acara, terus udah kamu gantiin aku dong, kamu datang gitu. Udah aku mendingan nggak usah. Tapi dia aja nama dia harus datang. Jadi sekarang mau nggak mau ya
sendiri, gue jalanin, gue Udah datang ini sendiri. ya. Karena sebenarnya tuh artis itu adalah penghibur masyarakat, melayani masyarakat. Betul. Jadi saat artis Ya. mindsetnya dia pingin dilayani itu salah. Salah. Karena kita kan melayani orang, kita membuat orang happy. Tapi saat kita mindsetnya kita gue pengen dilayani, itu bukannya salah lah. Gue bilang itu kurang. Ya, pas. kurang Karena pas. kita ini kan memang melayani. Sebenarnya gitu. Kita menghibur. Iya. Sebenarnya kalau Kita kayak gitu, melayani. sikap kayak gitu, akhirnya kita membatasi diri ya. Itu yang sebenarnya. membuat kita jadi tapi kan ya Sayang sebenarnya. Sayang, Kalau kita begitu. sayang karena kita kan Balik lagi, akhirnya aku juga melihat, balik lagi akhirnya mau jadi selebriti, mau jadi artis, mau jadi penyanyi, mau jadi PNS, mau jadi apa aja, Iya. bank kan ujungnya sama-sama kok, semuanya kerjaan kok, punya Betul. resikonya masing-masing, Betul. punya kesenangannya masing-masing, punya kesusahannya masing-masing. Jadi cuman ada porsinya aja masing-masing. Jadi kerjaan tuh semuanya balik aja sama gitu, juga. pekerjaan. Iya. mau lihat ke sana. Mau lihat kita? Oke. Ini sebenarnya kantor-kantoran. Kita mau ngeliat kantornya Kakak Raffi. Bukan kantor sih, ini base camp. Nanti kita carilah. Jadi tembus. Padahal ya. Oke. Ini tembusnya masih ada minyak ya? Wah, ada tamu lagi. Jadi ada pintu rahasianya ini. Oke. Ini pintu rahasia. Ini masih satu rumah. Masih, jadi nyambung apa Nyambung. sana? Nyambung. Oke. Jadi ya begini. Halo, Assalamualaikum. Slanker nih, siapa slanker nih? Slanker nih. Apa kabar? Slanker nih. Permisi, ini numpang lewat. Slanker. Om, apa kabar Om? Siap. Waduh, siap. Aku kasih Siap, tahu Bos. dong, bagaimana? Aku ada Syarif, bentar aku panggil Syarif. Ini kantor kita. Kantor, Rumah, oke. Kantor rumah. Oke. Jadi ya udah dia tadinya rumah belum diapa-apain. Terus ya udah deh. Karena aku tuh kan dulu mama kan dulu ya single parent kerja sendiri, terus akhirnya punya kantor di sebelah rumah supaya bisa ketemu sama anaknya terus. Oke, gitu. oh Jadi gitu. aku pikir karena di sini ya udah ngapain harus jauh-jauh gitu, aku bisa Ya. ketemu anak, bisa Oh, tetap gitu. bisa kerja gitu. Oke. Jadi ya udah kita bikin di rumah. Di sini. Jadi ini kegiatannya ngapain aja nih Gi, di Ya udah, sini? ini di sini bisa kerja di sini bisa di mana aja. Di sini. Oke. Karena kan kerja udah gitu, udah nggak Iya, ada iya. ruangan. Iya. Di sini ada ruangan satu cuman buat administrasi. Admin nih, admin. Nah, Ya. admin. Terus maaf ya berantakan ya. Apa? Ini pos pro, Oke, tuh ruang pos pro. Wah, grafis, pos pro. mantap. Oke. Terus di sini Mantap. ada studio kecil-kecilan lah, sistem di sini semua. Kalau kita live, Oke. Allah Akbar Tuhanku. Astagfirullahaladzim. Ya. Apa? Enggak. Aman. Aduh. Enggak apa-apa. Ini nih pakai apa? Licin ya? Licin. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Aman. Untung enggak lata ayam. Nggak dikena, nggak dapet ini. Enggak Soalnya apa-apa. kayak pas gini masa, jatuh nggak ya? Jatuh bener. Ini, Oke. ya Oke. ini studio kecil-kecil, ini sistem. Jadi kalau kita live tuh di sini. Oke. Studionya ya. Udah. Oke. Di atas ada ruangan-ruangan biasa kalau ruangan kerja-kerja gitu lah di atas. Udah, kita di sini ngumpul aja. Oke. Kayak di rumah, kalau misalnya ntar ngapa-ngapain juga biasanya anak-anak ke rumah, makan bareng di rumah, apa di rumah gitu. Selain channelnya Rans, ada channelnya siapa lagi yang digarap? Ada Power Ranger. Jadi tuh di sini tuh anak-anak kantor nih, tim di kantor tuh punya channel sendiri. Jadi mereka yang kelola sendiri gitu. Oh, jadi oke. Banyak berarti total jumlah si channel-channelnya. Oh, enggak, sekarang sih cuman Rans Musik ada Ya. kita juga, Rans. Ya pokoknya yang lini-lini bisnis kita tuh ada YouTube-YouTube lagi Oh, sendiri. oke. Itu sih semuanya. Gitu. Ini kerajaan bisnisnya Ini rumah. Raffi Ahmad. Wow. Jadi semuanya emang nggak pernah di planning sampai. Jadi awal kita bikin ini tuh juga nggak di planning akhirnya seperti ini gitu. Jadi organik gitu semuanya tuh. Semua berjalan. Semuanya berjalan, bukan yang kayak oke nanti kita menuju ke sana gitu, Enggak ya, gitu. tiba-tiba Enggak. kayaknya sedikit. Tadinya tuh di garasi belakang rumah situ. Oke. Terus nyewa di belakang. Terus tiba-tiba Raffi beli rumah di sini. Oh yaudah deh, pakai aja dulu rumahnya gitu. Terus berarti kalau misalnya sekarang udah kondisinya seperti ini nih, terus kedepannya akan mau jadi seperti apa? Nggak kebayang juga? Belum. Ya nggak kebayang, pokoknya kalau Jalanin kebetulan aja. aku sama Raffi tuh orangnya jalanin aja. Jadi apa yang ada di depan kita kerjain. Selesai dikerjain, ada lagi di depan kita kerjain. Gitu aja. Ambisinya tuh nggak mentok gitu. Nggak mentok, iya. Mentok.
Tapi maju ya, dikit-dikit Yang maju. penting- Banget. Yang penting kan maju terus. Iya, gitu. banget, banget. Apa yang bisa dilakuin ya kita jalani. Ada nggak sih kiat apa namanya prinsip-prinsip yang selalu lo pegang sehingga lo kayaknya jalanin semuanya diberi kemudahan gitu sampai Ya prinsipnya yang ngalir aja semuanya, nggak, kalau aku emang kebetulan orangnya nggak ambisius gitu, jadi emang ada peluang di depan ya dikerjain semaksimal mungkin ya Iya. gitu, tanpa harus menginjak orang lain, tanpa harus ngikut orang lain, jangan Si sampai stay nyakitin orang. humble itu Itulah, tadi Iya, lah stay ya, humble, si ya. prinsip. Iya. Kalau kita maju tapi Gitu. nyakitin orang lain ya buat aku nggak ada poinnya gitu. betul. Kadang kan suka ada cerita kan, wah nih orang sukses karena ternyata dia punya hubungan yang sama orang tuanya tuh seperti ini yang luar biasa sehingga itu memperlancar bisnisnya. Ya walaupun gini loh di perjalanannya itu kan niatnya. Ya kadang-kadang orang yang nggak suka atau merasa apa gitu ya pasti ada aja ya kita. Ya. Ya say sorry pasti gitu. Cuman Pasti. nggak ada. Maksudnya maksud gitu lah, tuh nggak ada ya, mungkin pasti akan ada yang pernah gitu. Pasti ada orang kan ada yang nggak suka. Sebenarnya bukan yang penting kan. Yang penting niatnya tuh tidak pernah mau menyakiti hati orang lain, tapi kadang-kadang maksud itu kan beda-beda gitu. Iya. Menurut kita itu nggak apa-apa, menurut orang mungkin ada juga yang merasa tersakiti gitu sih. Iya. Tetap aja ada pro kontra lah. Iya kayak Iya. kayak programnya kita kan Slankepreneur kan kita pengen kasih ruang, kita pengen kasih jalan, kita mau kasih panggung buat teman-teman yang wirausaha tuh biar kelihatan, kita promoin kayak gitu-gitu. Tuh emang ya mudah-mudahan ya kita pikirin orang lain untuk gimana cara jalannya, kiat-kiatnya. Terang untuk kita sih kita ngalir aja biar Ya kadang-kadang kan ya ini juga awalnya kan dari ya senang-senang happy aja Iya. gitu dan konsisten gitu aja sih sebenarnya. Kadang-kadang kalau misalnya ngerjain sesuatu tapi nggak seneng juga nggak ada ya nggak ada ngapain poinnya. juga Betul. bener Passionnya, ngapain ya. juga. Yang penting happy, berkembang terus gitu aja Iya, sih. iya. Aku juga selalu bilang sama anak-anak di sini. Ya yang penting tuh kalau kerja tuh harus in order to grow kita harus happy dulu gitu. Iya. And in order to happy kita harus grow. Jadi itu satu ekosistem gitu. oke. Ya. Benar. Ayam dan telur itu Iya gitu. Kalau kita nggak happy kita nggak bisa berkembang. Tapi kalau kita nggak berkembang juga kita nggak happy gitu. Ya, benar. Itu sih. Ada apa lagi yang bisa ditunjukin? Wah, banyak ilmu nih, keren nih. Keren banget nih. Asik nih. Berantakan. Asik. Kita kemana ya? Di atas sih sebenarnya cuma ruangan-ruangan aja sih. Oke. Udah, cuma segini doang ya, segini ya. Anak-anak bisa kerja di mana aja ya. Kadang-kadang di teras sana, kadang-kadang di teras sini. Di atas Bebas ya, kita santai ya. ruangan aja. Gudang sih lebih. Gudang. Sebenarnya intinya tuh biasa di sini anak-anak pada duduk kongko. Dan di sini nggak ada satu, nggak ada tanggal merah ya, Mon, ya? Nggak ada. Semua, Mbak. Hitam semua. Ya hitam semua. Paling lebaran lah ya. Jangan salah. Gila, tuh baru. Tapi di sini aku bilang aku di sini anak-anak di sini ya yang harus spirit ya ngelihat Raffinya aja ya nggak ada capeknya, jadi kita Iya. ya harus bisa ngatur satu sama lain. Jadi kalau hari ini libur yang ini enggak gitu, jadi emang harus gantian shiftan Iya, gitu. iya. Jadi nggak bisa yang kosong banget. Tapi lo berdua sama Raffi kayaknya udah kayak kalau pemain bola tuh udah tahu otomatis ya. Tas. Kan kelihatannya tetap aja lo semuanya kan masih pembelajaran ya, tetap ada. masih proses ya, tetap lah ya. Menurut aku nggak akan ada yang Iya, yang nggak ada yang iya. kurang. Maksudnya tetap Kan growing ya, Iya, setiap gitu. waktu. Sebenarnya ada kesempatan baru yang lain nih, kita belajar lagi. Iya kayak kita 17 tahun kita nikah ya. Kayak banyak ilmu dari mereka ya. Ya sama dong, semuanya kan. Ya kita belajar pasti bisa dari mana aja. gitu. Asli, Aku juga ketemu gini, asli. oh 17 tahun tuh gimana sih caranya gitu kan, pasti selalu akan ada yang bisa diambil. Bisa diambil pelajaran dari manapun ya. Betul. Mau lihat kemana lagi? Kesana Ya, lagi? ayo boleh. Thank you ya. Aku menumpang permisi ya. Permisi. Hati-hati lo ntar jumpalitan lagi lo tuh kameramen. Mundur. Itu sebenarnya efek. Sini, itu mah cuma garasi. Kembali. Sini ke sini. Kemana lagi? Udah makan belum, Pak? Udah. Nih Mbak Miyamin yang tadi enak banget nih. Tadinya garasi. Oke.
muka gue sendiri situ. Ya ini bisa aja nanti bisa kalau mau kerja ke sini juga bisa. Rumah aku tuh ya gitu kayak open space aja. Semua bisa datang, semua bisa ini gitu. Ya walaupun nggak sembarangan juga ya. Iya. Tapi bisa ngapain aja gitu di rumah. Oh ya, gue waktu itu pernah. Sorry gua udah tamu. Gimana? Waktu itu bokap pernah nelfon. Kapan? Wah, ada 10 tahun lebih lah. Berarti aku umur 20-an. Mungkin 15 tahun kali. Pan, lo masih ingat nggak bas gue yang bolong-bolong? Oh tahu aku. Yang bolong-bolong tahu. Fender bolong-bolong. Iya tahu. Ya kenapa Om? Pan, gue pengen itu ada di lo. Gimana caranya? Lo beli deh. Datang ke bokapnya, tuh kan. Om Dian datang. Wah, gila nih. Ada tanda tangannya Om Doni Fatah. Oh iya. Bas itu di bolong-bolongnya bro. Ya papa kan ini artsy ya. Iya kan? Nyanyinya. Ternyata itu udah jadi punya gua. Sekarang? Sekarang punya gua. Oh gitu. Pindah. Iya, itu kenang-kenangan dari bokap lo. Oh gitu. Ya papa tuh suka bikin karena nggak cuma pemusik dia tuh seniman kan. Jadi suka bikin drum sendiri, dia mau bikin gitar sendiri, bikin apa sendiri gitu, bikin meja sendiri, bikin baju sendiri. Bener. Semuanya sendiri, iya. Gue tanya, nih Om, ini kenapa dibolongin? Karena di rumah ada bor. Oh gitu. Jadi ya udah dibor. Tibor. Dibor, ya itu bolong-bolong itu. Tapi jadi Iya. lain dari Tahu aku tahu. Kan? Tahu. Ya, itu jadi ini trademarknya gue lah, bas bolong-bolong itu selalu gue pakai. Oh gitu. Top. Ya Vi, gue kan rencananya nih nanti 3 hari lagi gue mau bikin work series, mau ke Malang. Pengen ada sesuatu lah, karena di sana ada pondok pesantren yang mana pondok pesantren itu gratis. Dia hidupnya dari unit usahanya dia aja. Nah, gue sih kebayang kalau misalkan gue bisa nyambungin si pondok pesantren sama temen lo siapa? Yang di Malang? Oh, Mas Gilang. Boleh Nah, nanti tuh. saya sambungin. Nah, Saya besok saya ini. Lagi di Jakarta dia tuh. Teleponnya Mas Ivan. boleh kali aja misalnya ada sesuatu kan. Dia kayaknya Rabu atau Kamis kebetulan ini mau syutingnya Rabu atau Kamis. Rabu kita mau jalan. Oh, kayaknya dia Kamis mungkin dari sana nanti gua kasih nomornya. Rabu katanya dia kesana. Ya tapi Besok. nanti gua telepon dia. Karena Pas. lumayan jadi ini kan. Iya. Jadi Iyalah. Dia mau. Mau pasti. Dia mau pasti. Mas Gilang. Hai Mas Gilang. makasih banyak. Sama-sama aku terima Makasih, kasih loh. Kuenya. Terima kasih dibantu, terima Makasih, kasih. gila. Terima kasih. Kita foto dulu. dapat banyak ilmu. Balik lagi lah. Masya Allah sama-sama. Tunggu ini kelihatan. Oh ini ada ini gitu. Tuh, 2. Jauhan. Oke. Siap. Sip. Mantap. Makasih banyak. Waduh. Jadi bahasanya masih ada. Nanti gantian kita ke tempatnya. Iya kapan kita main ke sana. Dengan senang hati itu terbuka. Siap. Ya teman-teman, terima kasih banyak udah nonton. Terima kasih. Dapat ilmu banyak dari Masya Allah. Balik dong. Ivanka TV. Thank you. Subscribe jangan lupa ya. Subscribe, comment, like, share. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.